Seperti biasa, tiap hoak itu punya pasarnya masing-masing. Dan ada hoak yang itu disampaikan untuk mereka yang punya basis orang yang terpicu banyak, ada juga yang terpicu dikit. Contohnya adalah ketika teman-teman itu menjadi supporter bola. Di Indonesia ini supporter klub bola Eropa itu terbagi untuk klub-klub besar aja. Misalnya ada sebuah klub, anggap aja klub mediocre, sebut saja Arsenal ya kan. Itu kalau misalnya klubnya kalah, lalu ada yang orang yang ngeposting untuk menyindir Arsenal, pada ngamuk-ngamuk itu supporternya. Sama seperti MU juga, sama seperti Chelsea juga. Tapi apabila yang kalah itu Manchester City dan ada orang yang nyindir-nyindir Manchester City kalah, itu postingan bakal sepi karena fansnya gue nggak tahu emang ada di Indonesia. Oke, jadi seperti itu aja. Sebuah pasar hoak itu harus melihat seberapa banyak orang yang terpicu untuk mendapatkan antusiasme dari orang-orang yang kebelet lagi nyari rezeki gitu kan. Dan gue juga mendapatkan sebuah fanspage yang salah gambar, bentar kok gambarnya ini sih, nanti ada yang nanya minta link pula. Oke, jadi gue mendapatkan sebuah informasi lagi-lagi dari fanspage anime hayalan. Ya kita tahu sendiri nih fanspage hobinya ngehoak doang. Dan itu dia menyampaikan sebuah informasi yang jelas-jelas kita tidak mungkin percaya gitu. Demi memuaskan fans Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan, pihak MAPPA resmi menunda pengerjaan anime Chainsaw Man gitu kan. Ya, kita sudah mengetahui bahwa anime Chainsaw Man akan rilis di tahun ini. Itu sudah disampaikan oleh pihak produser ya kan, rilis di tahun 2020. Sama seperti anime Sumatsu no Valkyrie yang akan rilis juga di tahun ini biarpun mereka berbeda studio. Dan akan dipastikan menjadi anime yang paling epic di tahun ini selain Shingeki no Kyojin, Kaguya-sama wa Kokurasetai, Promised Neverland, dan juga judul-judul besar lainnya. By the way, kalau kita membahas tentang Chainsaw Man, itu adalah membahas tentang anime shonen yang ceritanya sangatlah menarik dan sangatlah epic. Tapi kalau kita membahas lagi Shingeki no Kyojin, iya, keduanya ini punya hal epic yang sama, keren yang sama, jadi harus dianimasikan dengan cara yang ekstrim juga, dengan cara yang totalitas juga. Tentu saja, animasi yang diberikan oleh MAPPA untuk Shingeki no Kyojin itu sudah terlalu bagus. Dan tentu saja dari hal-hal tersebut akan membuat yang namanya deadline itu semakin menyulitkan. Apalagi kalau mengejar anime Chainsaw Man. Di saat yang sama MAPPA juga harus mengurus penayangan dari Jujutsu no Kaisen yang masih ongoing juga di saat ini. By the way, kalau misalnya berita ini bener apa kagak, gue kagak tahu. Tapi apabila MAPPA ini meningkatkan kualitas dari animasi Shingeki no Kyojin, tentu saja Chainsaw Man yang belum dikonfirmasi musim tayangnya itu bisa jadi dimundurkan gitu kan. Anggaplah kalau misalnya tayangnya itu di summer 2021 alias bulan Juli tahun ini, dan tiba-tiba itu dalam kondisi yang kita ketahui belum dikonfirmasikan ke halayak. Tapi ketika pihak studio mengatakan kami fokus dulu ke Attack on Titan dan Jujutsu no Kaisen, jadi bisa nggak deadline-nya diundur lagi ke fall 2021 alias Oktober? Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang dapur. Jadi gue nggak akan bilang, oh ini bohong. Tapi akan gue kasih tahu ini hoax. Kenapa? Nggak ada sumbernya, bos. Sumbernya apa coba? Lu baca aja di fanspage-nya. Boro-boro sumber gitu kan. Komentarnya aja nggak ada yang percaya gitu kan. Tambah lagi gitu. Emang orang yang like ini fanspage tuh cari hiburan dari komentar aja sama kayak gue gitu. By the way, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya udah biasa sih ya. Kalau ketika sebuah studio itu akan menghandle beberapa judul yang akan tayang di waktu yang berdempetan, tentu saja harus ada yang dikorbankan salah satu. Ya, itu pasti terjadi. Akan ada yang dikorbankan. Lihatlah bagaimana Sword Art Online itu diundur di tahun kemarin, di 2020. Padahal Sword Art Online yang War Alicization apalagi tuh gue nyebutnya, itu harusnya rilis di spring 2020. Tetapi diundur ke summer, kenapa? Di musim yang sama, itu juga merilis Kaguya-sama wa Kokurasetai Season 2. A1 Pictures selaku studio tahu mana yang untung, mana yang kagak untung. Ini anime satu yang jualan Kirito, untungnya ya pasti gede. Tapi ya dari fans yang itu juga, mending fokus ke judul satunya yang jelas masterpiece gitu. Sama seperti ini anime. Ketika mereka bertanya, mana dari dua judul ini yang akan lebih menguntungkan? Tentu saja memilih judul dengan punya nama besar terlebih dahulu, yaitu Attack on Titan. Jadi mereka akan fokus ke Attack on Titan, lalu akan mengurus judul yang mereka akan gamblingkan, yaitu ada Chainsaw Man. Kenapa gue bilang gambling atau dipertaruhkan? Karena kita nggak tahu basis dari pecinta anime ini kecuali pembaca komiknya. Kalau pembaca komiknya pasti akan mengantisipasi. Tapi apakah mereka bisa mendapatkan penonton-penonton baru dari orang yang non-manga reader? Itu yang gue maksudkan gitu kan. Tentu saja hype di awal itu penting. Kita lihat gimana Kaifuku no Iari Naoshi. Itu hype-nya di awal itu hanya
terdiri dari orang-orang yang hobinya mantap-mantap doang, dari mereka yang baca manga dan ngasih tahu ini isinya mantap-mantap, tetapi hype-nya tinggi banget kan. Bahkan setiap postingan di sosial media gue itu membahas Kaifuku no Yari Naoshi. Dan gue berharap hal seperti ini adalah menjadi hal yang sudah umum yang terjadi. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti Chainsaw Man dirilis di Oktober 2021. Tapi, batuk lagi ya. Kesimpulan yang bisa gue berikan dari video ini adalah ini hoax, nggak ada sumber, atau orang dalam langsung yang bilang nggak ada, ataukah itu bandit dari studio animasi, ataupun juga itu narator, produser, direktur, dan lain-lain nggak ada. Jadi hal yang bisa gue simpulkan, no problem, Chainsaw Man belum diumumkan tanggal tayangnya, jadi nggak ada kata hoax di sini. Kecuali mereka bilang tidak jadi dibuat, nah itu baru keras, itu baru keras banget kata-katanya. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching my video. I'm CRY and see you next time.